Di dalam bait Alfiyah dikatakan wajaki tazkiyata wajimila ijmalaman tajammal tajam. Hiasilah, bersihkanlah hati kita dengan akhlak yang mulia. Seperti orang wanita yang bersolek menghiasi dirinya. Insya Allah kita akan selamat mendapat kemuliaan di dunia akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Fatihah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali dalam acara pengajian rutinan tiap malam Ahad. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, 2 bulan kemarin, bulan Rabiul Awal atau bulan Mulud, kita membahas sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mukjizat dan segala macamnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan bulan kemarin, bulan Rabiul Tsani, Sirih Mulud, kita membahas tentang manaqib, sejarah, biografi dan sebagainya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan kita diaku muridnya dan mendapatkan karomahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan kali ini bulan bulan Jumadil awal, bulan Jumadil awal, Jumadil akhir, Jumadil Tsani, kita meneruskan materi berikutnya. Insyaallah nanti pada bulan Rajab kita akan membahas kisah Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kewajiban yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Setelah itu bulan Sya'ban, kita akan bahas insyaallah kemuliaan bulan Sya'ban dan persiapan untuk memasuki bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Ramadan deui ya sahur deui serangannya. Nah, itu persiapan. Karena kenapa? Kita harus mempersiapkan ilmunya, kita harus mempersiapkan ilmu, kesiapan diri, khususnya ilmu untuk menghadapi Ramadan. Di Ramadan itu adalah beberapa kewajiban. Yang pertama kewajiban adalah menjalankan puasa di bulan Ramadan. Terus melaksanakan zakat fitrah pada bulan Ramadan. Dan banyak ibadah-ibadah sunnahnya. Yang jelas semua ibadah itu ada syarat, ada rukun, ada sunnahnya, ada yang makruhnya, ada yang pembatalan dan segala macam. Kita harus menguasai semuanya, kita harus mengetahui semuanya. Karena kenapa? Kalau tidak mengetahui, maka tidak akan diterima amal ibadah. Fakulu man bi ghairi ilmi a'malu mardudatun. Barang siapa yang beribadah tanpa dengan ilmunya, maka akan ditolak ibadahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Tidak sesuai dengan kriteria ibadahnya. Itu walaupun ibadah, tapi gawe capek, teka pakai. Capek beramal tapi tidak ada ilmunya. Makanya dalam satu kisah disebutkan Rasulullah ketika mau masuk masjid melihat iblis yang mau masuk masjid, tapi seolah-olah iblis tersebut keluar masuk, gak jadi lagi keluar lagi. Kenapa? Karena di dalam ada 2 orang. Satu yaitu orang alim, orang yang berilmu tapi dalam keadaan tidur, sedang tidur di masjid. Nomor kedua, orang yang jahil, orang yang bodoh sedang melaksanakan sholat, ya itu. Maka dilihat, ditanya oleh Rasul, kenapa iblis kamu seolah-olah ragu masuk ke dalam masjid? Apakah kamu takut kepada orang yang sedang sholat atau beribadah tersebut? Iblis mengatakan, bukan takut kepada orang yang sedang sholat atau beribadah, tapi takut kepada orang yang sedang tertidur. Kenapa alasannya?
Karena alasannya orang yang beribadah itu adalah orang jahil. Walaupun beribadah, tapi hatinya tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang yang tidur tersebut adalah orang alim, orang yang ngerti agama. Dalam tidurnya pun dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Satu. Nah, gitu. Jadi nu bodoh mah, orang jahil mah keur ibadah gitu ibadah. Ya, keur ibadahna, keur zikirna gitu inget ke Allahnya kemudian. Nah, dan satu lagi yang saya khawatirkan kata iblis, ketika saya menggoda orang yang sedang beribadah tersebut dan terbangunlah orang alim tersebut, orang yang tidur tadi yang alim, dan orang alim melihat ibadahnya orang yang jahil yang bodoh tadi, seterusnya, maka si orang alim tuh membetulkan, mengajarkan ibadah yang benar sesuai dengan aturan kepada orang jahil tersebut. Maka hasilnya dua-duanya jadi alim. Waduh bahaya, cilaka cek iblis teh nya. Nah itu yang berbahaya. Karena kenapa? Karena ilmu itu bisa ditular dengan cara apa? Dengan cara belajar. Saya nggak ada ilmu yang bisa ditularkan dengan cara medis segala macam. Nah, udah didikan ya. Transfer ilmu gitu ya. Nah, itulah. Tetap salah satu ikhtiar. Mungkin satu ikhtiar untuk belajar itu yaitu dengan belajar ilmu maknya. Gitu. Termasuk Rasulullah SAW ketika turun malaikat Jibril kan wahyu itu kan itu diturunkan talaki. Nah, mudah-mudahan dengan proses belajar makanya Rasulullah itu kan mengatakan kepada umat-umatnya, janganlah kalian berhenti dalam mentolab ilmu, mencari ilmu. Karena kenapa? Supaya mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Rasulullah yang menjamin barang siapa yang dawam, istiqomah, kontinu, terus-terusan sampai meninggalnya melaksanakan tolab ilmu, mengaji, melaksanakan mengaji, maka orang tersebut akan diharamkan masuk neraka dan diperbolehkan untuk masuk surga. Itu jaminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita ambil sebuah kata-kata yang luar biasa. Dari kata-kata tersebut, barang siapa yang tolab ilmu, mencari ilmu sampai waktu meninggalnya, maka akan masuk surga. Garis besarnya. Kita lingkari lagi. Barang siapa yang mencari ilmu. Nah, ilmu, sedangkan ilmu itu besar. Ilmu itu luas, bahrul ulum. Seandainya kita mempelajari sampai akhir hayat pun tidak akan beres ilmu. Mual anggis, ya, tidak akan beres. Karena kenapa? Sesuatu hal yang tidak akan mungkin habis ilmu itu. Karena kenapa? Setiap kita mencari dapat satu, merasa kurang lagi. Dapat 10 tetap berkurang. Itu nama ilmu. Berarti sesuatu hal yang tidak mungkin kita lakukan walaupun terputus dengan ajal kita. Alhasil berarti intinya Rasulullah mengatakan kepada umatnya, mewajibkan, mensyaratkan kepada umatnya untuk masuk surga. Ya kan? Karena itu mungkin, sesuatu yang mungkin. Ibarat gini, seseorang, perlawanannya ya, barang siapa yang bisa ngecat, iya ya, ngecat. Ngecat, nanti es batu es balok, ya, akan diberi uang 1 miliar. Bisa mungkin tuh. Berarti 1 miliar itu tidak akan mungkin didapat. Benar tidak? Nah itu, perlawanan seperti itu. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang terus dalam tolab ilmu, dalam ngaji, maka akan masuk surga. Intinya masuk surga. Artinya gak? Intinya pada masuk. Karena kenapa? Tidak mungkin habis itu ilmu dicari. Yang habis itu adalah kesabaran kita untuk menuntut ilmu. Ya? Menuntut ilmu kan dengan porsi masing-masing. Ada yang bisa ada yang bisa sehari beberapa kali, ada yang bisa sehari sekali, ada yang bisa seminggu sekali, ada yang bisa sebulan sekali, ayat sebulan sekali gitu. Oh Allah, ya tadi itu ya. Menuntut ilmu. Nah makanya tolab ilmu kan dalam pengajian itu kan ada 2 kategori. Satu yang mengatakan tolab ilmu. Pengajian itu kan ada yang disebut pengajian zikir, baca yasin, baca ya, baca ar-rahman, sholawat segala macam, itu pengajian. Benar zikir. Ada yang pengajian tolab ilmu,
Nah, itu dua-duanya kumaha? Dua-duanya lakonan, dua-duanya bagus, ya. Terus daripada teh jijatan ya, gitu. Tapi yang disebut tol ilmu tuh ada guru dan ada murid kita mendapatkan ilmu, seharusnya kita mendapatkan pengetahuan atau ilmu. Pengetahuan atau ilmu, ilmu itu artinya pengetahuan yang asalnya tidak tahu jadi tahu. Terus kan itu jadi pohon, ya. Kan itu nah gitu. Lupa kan itu kan? Asalnya tidak tahu jadi tahu, kesana nggak di itu lagi. Jadi from zero to hero back to zero. Nah itulah. Jadi makanya kenapa tidak akan putus, karena kenapa pelajaran hari ini kita akan ajarkan minggu depan gitu. Gitu terus ya gitu. Nah, jadi salah satu tujuan kemarin yang dibahasakan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani menuntut ilmu dengan satu tujuan, ingin menaklukkan nafsunya. Luar biasa kan? Ya, orang man ingin, aduh, talah nurutkan nafsu bae ya. Nah, mudah-mudahan lah. Dan untuk pengajian nanti kita bahas yang kemarin dia udah diberi tanda di Telegram, kita akan bahas kembali karena tadi itu lah seberapa bulan pohon itu. buka materi. Materi tajwid pertama. Dzalika. Kam ma'ana. Body kan? Terus tos. Saya tajwid. Idgom. Gimana? Pertama kita akan membahas idgom mutajanisin. Detik deh. Mutajanisin.
Anu tajenisan artinya dua huruf yang sejenis, naon lah. Dua hal teh hurufnya. Dua huruf yang sejenis. Sejenis maksudnya non? Sama makhrajnya, beda sifat. Dua jenis ya, maksudnya makhraj sifat. Makhraj huruf, sifat huruf maksudnya. Makhrajnya sama, sifatnya beda. Sifat makhraj. Nah, berarti sebenarnya ketika membahas masalah ini kita harus mempelajari makhraj huruf dan sifat huruf. Aduh, panjang deh kebelan ya. Gitu. Nah, di sini sudah disimpulkan makhraj yang beda makhrajnya yang sama, sifat yang berbeda itu ada 3 golongan. Yang pertama mim, ba. Kedua ta, po, dan dal. 3 zal, zo, zal besar, se, sa. Nah, ini kelompok. Setiap ada huruf ini yang bersamaan bertemu, baik mim bertemu ba atau sebaliknya, atau tak bertemu to bertemu tak bertemu dal bertemu. Nah, ini kelompok. Tidak boleh yang lain. Terus zal besar bertemu zo bertemu sa, ya, dan segalanya. Tidak boleh nyingsal. Nyingsal. Zal bertemu mim, pacor, boleh. Waduh, yang berboga atur ya. Itu B bertemu dal, tidak bisa. Ya, tidak bisa, harus. Ya. Jadi nusa huruf itu atau tuh bisa bertemu karena lagi huruf mah bertemu ya. Nusa huruf suka ada huruf jim hiji benar tunggal. Ya, jomblo itu berarti ya. Gitu. Nah, maka di sini disebut idgham mutanya. Contoh yang pertama kita contohkan mim bertemu contoh wa in uztum tak bertemu dal bertemu tak. Udtum. Nah, contoh mana berarti? Huruf apa bertemu huruf apa? Dal dengan ta. Udtum. Disebut idgham itu memasukkan. Ketika memasukkan berarti yang dimasukkannya kelihatan atau tidak? Memasukkan ujung spidol kepada tutup spidol. Ujung spidolnya kelihatan nggak? Tidak, berarti lengit ujung spidolnya. Nah, wa in ud. Nah, asalnya itu. Ud. Ini ada kol-kolah kan? Ada hukum kolah sebenarnya. Karena mau dimasukkan maka kol-kolahnya hilang. Ya. Ud. Asalnya ud tum. Wa in ud tum. Masuk pada dal dan ta ini satu makhraj, beda sifat. Ya, berarti tinggal itu makhraj kan? Jadi kena guys gitu bela. Satu contoh. Terus contoh berikutnya lapad ajibud da'watukuma. Ah, dal dengan taulah lah. Enggak semuanya ya. Contoh nu eta bae. Lain basat tak. Basat basat tak. Apa bertemu apa? To bertemu tak. Lain basat tak. Ulah basat tak. Basat tak. Masuk ke tak. Lain basat tak. Basat tak. Beda makhraj. Sama makhrajnya beda. Sama beda sifatnya. Sifatnya beda. Terus berikutnya lain basat tak. Qolat ta'ifatun. Qolat ta'ifatun. Qolat tak mati seharusnya ada hukum hamas. Di tak mati kan ada hukum hamas. Bacanya qolat ta'ifatun. Karena diidghamkan maka hamasnya hilang. Ada hukum hamas. Ya, berarti qolat ta'ifatun. Itu bisa qolat ta'ifatun. Qolat dimasukkan huruf ta kepada to. Terus berikutnya
Contoh idzolamu. 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 Zal masuk ke to. Zal masuk ke dot. Idzolamu. Paham ya? Terus terus. Yalhadzalika. Sa bertemu zal. Yalhadzalika asalnya kan? Nah, jadi yalhadzalika. Nah, terus ya bunai kiyar kamar ana irkab ma'ana. Irkab ma'ana. Ba ada hukum kolkolah kan? Irkab ya ma'ana. Karena dimasukkan ke mim maka hilang kolkolahnya. Irkam ma'ana. Paham? Nah, itu cara membaca dalam Al-Qur'an segitu. Itu nah, ini bagian tersebut disebutkan idgham mutajanisen sogir. Ada sugro sogir. Sogir bagus sama. Sesuai 8 mas sogir. Sogir. Sogir apa sogir? Kecil. Ayo nyebut sugro terus lah. Dimonaskeun berarti nya teu naon lah. Sugro. Nah, kecil. Ya. Ada idgham mutajanisen kabir. Kabir atau nyebut kubro, kabir bagus nama. Kabir teh besar. Bagaimana dengan kabir? Perhatikan dalam makhrajnya, perhatikan dalam harkat sakalnya. Ketika idgham mutajanisen sogir, yaitu huruf yang diidghamkan, huruf yang dimasukkan, huruf pertama hidup, huruf pertama mati, huruf kedua hidup. Semua contoh. Tuh, to dengan tak. Huruf pertama mati, huruf kedua hidup. Nah, berbeda halnya dengan idgham mutajanisen kubro atau kabir. Nah, yaitu huruf pertama hidup dan huruf keduanya hidup. Huruf pertama hidup, huruf kedua hidup, dua lagi hidup ya. Itu. Seru hidup baik. Contoh kabir. Man yasha'u yu'adzibu man mayyasha. Yu'adzibu mayyasha. Mana yang dicontoh? Ba bertemu dengan mim. Kan? Ba bertemu dengan ba-nya disukunkan, hidup atau mati banyak? Hidup. Mimnya hidup atau mati? Hidup dua-duanya. Maka caranya pertama adalah dimatikan dulu si ba-nya sebelum dimasukkan. Beda teman. Akhirnya panggilan mati sebelum. Nah, setelah mati baru dimasukkan. Yu'adzibu mayyasha. Dibaca yu'adzim mayyasha. Paham? Ya, jadi harkatnya hilang. Semuanya hilang. Loh gitu ya, election ya, terus. Itu lagi. Terus berikut contohnya wal har sidzalika harsinya wal har sidzalika wal har sidzalika. Pertama sa-nya dimatikan. Wal har zalika. Nah, jadi bacanya wal har zalika. Paham? Terus contoh berikutnya baca coba. Maryama buhtana. Jadi Maryam buhtana. Terus contoh berikutnya ba'da taukidi jadi ba'd taukidiha. Nah, itu idgham mutajannisen kabir. Ulangi lagi. Jadi
idgham mutajannisain itulah dua huruf yang satu jenis. Dalam artian satu jenis adalah sama makhrajnya, berbeda sifat hurufnya. Nah, huruf yang tergolong dari idgham mutajannisain itu ada 3 golongan, jumlahnya 8 huruf ya. 8 huruf. Mim dengan ba, golongan pertama. Golongan kedua ta, to dengan dal. Golongan ketiga dal, zo dengan ta. Tidak boleh nanti jigjag ya, campur. Harus dengan golongannya masing-masing. Punya pasangan masing-masing. Tidak ya. Yang tidak punya pasangan berarti tidak bisa. Tidak dimasukkan. Karena kenapa? Bertemu 2 huruf tidak bisa. Minimal 2 ya. Minimal dua. Hiji kumaha? Single ya, lain deui ya. Ieu nah. Bertemu namanya kayak gimana? Ya. Kalau tidak 2 huruf, kalau 2 berarti menghayal bukan bertemu. Gitu. Nah, temu tak todal. Nah, pertama kita bahas idgham mutajannis kubro. Nah, contoh yu'adib sogir. Yu'adib mayasa. Dal bertemu dengan tak tuh kan? Dal bertemu dengan tak. Yang pertama hidup, yang pertama mati, yang kedua yu'adib mayasa. Dan contohnya yang tadi saya jelaskan. Yang kedua, kalau idgham mutajannisan kabir, nah, itu dua-duanya adalah hidup. Contohnya yu'adzibu mayyasha, yu'adzim mayyasha. Karena ada proses yang mensukunkan iskan dulu, ada proses iskan menyukunkan, mematikan baru memasuk iskan dan idgham, idkhal ya, masukkan. Setelah itu maka jadi hukum tersebut. Ya. Terus cara membaca dalam Quran ini hukumnya bagaimana? Jaiz. Ya, boleh dibaca seperti ini, boleh yu'adzibu mayyasha, boleh dibaca yu'adzibu mayyasha, boleh. Jaiz, kecuali idgham mutamatsilan ya. Mutamatsilan kan wajib. Nah, ya sugro-nya kubro kadang-kadang henteu. Kadang-kadang ada yang menghukumi yang kubro mutamatsilan jaiz. Ya. Tapi jangan disalahkan ketika ada membaca yu'adzim mayyasha. Salah eta do bener. Ya, buku eta do bener ya. Siga nu maca iya seperti orang yang membaca surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum. Salah. Buku eta do bener. Ya. Wala antum boleh. Ya. KB semuanya dimasukkan kepada ikhfa, hukum ikhfa. Geus ya. Ikhfa ausat KB geus beres. Tidak abad, tidak tadi itu wala antum. Salah. Enggak salah. Itu justru yang sesuai dengan aturan. Ya. Itu tersebut nun mati bertemu dengan tak, termasuk ikhfa hakiki akro. Itu yang benar. Makanya kan bodoh mah salah banget bodoh mah. Jangan dulu menyalahkan sebelum dipelajari. Pelajari bisa ya. Bisa orang salah, pasti kayak izin, udah salahnya tadi ternyata kita yang salah. Makanya yang benar mana ya itu. Boleh digunakan. Jadi teliti ketika ada pembacaan Al-Qur'an, masuk baca alhamdulillah ya. Itu. Ya, lanjut seperti itulah. Jadi insyaallah nanti pembahasan berikutnya kita akan membahas idgham mutakar riben. Wallahu a'lam. Allahumma arham. Fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membahas
tentang ilmu fikih, masalah sholat. Nah, setelah kita membahas masalah rukun dan baik sunnah abad, sunnah hayat dan segala macamnya yang berkaitan pada rokaat yang kedua, maka kita akan membahas sekarang rukun pada rokaat ketiga. Pertama, rukun pada rokaat ketiga yaitu berdiri awalu hal qiyamu, yaitu berdiri. Di mana hitung rokaat ketiga? Di mana hitungannya? Hitungan rokaat ketiga di mana hitungannya? Berdiri dari tahiyat awal, itu rokaat ketiga. Ayo batas-batas namanya. Gitu. Terus setelah berdiri kedua, baca surat Al-Fatihah, wasaniha qiraatul Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah. Sudah dibahas ya. Dari mulai 7 ayat, terus mulai bismillah sampai waladhdallin. Itu kan. Ingat membaca. Ini kebiasaannya, itu dibaca. Ya. Kebiasaannya kita bukan membaca tapi bergumam. Kan karena dia ngaharewas dah ini ya. Kumat komit bis Allahu Akbar. Amin. Baca lain. Setelah yang baca itu terdengar. Contoh, pembacaan Undang-Undang Dasar, pembacaan Pancasila. Oh, biasa Pancasila bacanya kan guru sebutan pembina. Bukan. Baca. Ya kan? Diam aja. Atau kia? Lah. Tuh. Maca aku mah maca. Pancasila. Satu. Ya kan? Berarti ketika membaca Fatihah pun semua makhraj, semua huruf yang terkandung dalam Al-Fatihah itu harus terbaca. Minimal terbaca, terdengar oleh telinga kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dan harus sesuai makhraj panjang pendeknya, tajwid dan segala macamnya. Ketika makhrajnya satu tidak sesuai maka batal. Fatihahnya maka batal salatnya. Itu. Iya, mata dibaca ya. Allahu Akbar. Iya kan. Ratul ladina. Zalim. Itu ayat kabaca saya itu doang munculnya. Muncul doang. Satu. Esa. Dua. Adab. Ya, nah, ya. Kan baca dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Awas ya, perhatikan. Minimal terdengar dengan telinga kita sendiri. Kecuali ada halangan, contoh ada suara yang bising, knalpot motor kah, atau orang yang sedang nyalain mesin sehingga tidak terdengar suara kita, itu enggak masalah. Yang masalah itu ketika tidak halangan tersebut, suara kita tetap terdengar. Nah, gitu. Ya mah dalam suasana bising, suasana sejuk, sunyi tetap tidak terdengar. Berarti memang mengucapkan. Ya, boleh saya bilang. Ya, baik gitu, baca. Kan rukun kauli. Membaca Fatihah itu termasuk rukun kauli, rukun ucapan. Kita tahu kan itu rukun kauli, gitu. Tapi itu kebiasaan, gitu. Kebiasaan. Gitu. Kamu subuh mah isin aja, ya Allah. Nah, terus ya ruku. Syarat dan rukunnya sudah dijelaskan lah, tidak akan dipraktekkan lagi ya. Ruku. Nah, terus tumak nih, nah, berhenti sejenak, kira-kira ukuran subhanallah, berhenti. Semua anggota berhenti ketika kita berdiri, ruku, dalam posisi ruku harus berhenti semuanya. Ya. Anggota nujro mante, ya, jantung berhenti pasti. Ya, tekan vakum berhenti ya tadi itu. Berhenti sejenak. Nah, setelah tumanina, kalau tidak ada tumanina maka tidak sah rukunya. Ya, walaupun sah sesuai dengan aturan rukunya, apabila tidak ada tumanina maka tidak sah rukunya. Terus tidak ada apa itidal? Berdiri dari ruku. Terus enamnya tumanina. Ingat, i'tidal dan tumanina. I'tidal dan tumanina. Ketika i'tidal, awas hati-hati, jangan ada bergerak. Apalagi tangan gugupayan, ya. Bergelantungan gitu. Jangan sampai. Karena kenapa? Itu bisa membatalkan kepada sholat. Ya, makanya contoh ketika i'tidal dari ruku, Allah liman hamidah, dah berhenti.
Sunahnya gini, irtisal kan, sunahnya dirumbaikeun, digelarkeun gitu ke bawah. Tidak, sunah kalau memang sulit untuk berdiam bisa dengan bersedekap seperti ini. Itu ulah kieu mah, nya. Itu eta mah tadi teh istilah di tempat, ya. Ya, itu. Awas, ya. Jadi harus tumaninah, rukun. Rukun ditinggalkan batal rukun mah, ya kan? Bukan sunnah. Itu dia kan. Ketika rukun ditinggalkan batal. Gitu. Tadi rukun iya, ya tunggu ini sunnah iya kayak rukunnya. Terus sujud. Berikutnya 8 tumaninah. Sujud dengan 7 anggota sujud. Mana ada 7 anggota sujud? Jidat, terus 2 telapak tangan, terus 2 lutut, terus 2 ujung jari kaki. Ujung jari kaki kemari ke bulat, ya. Lain kieu, malik, ya. Itu. Terus praktekin ya. Iya, tinggal dilakukan. Terus cenah, oh sakit, paksakeun. Sudah terbiasa sakit mah tenang baik. Ya. Iya kena. Itu. Sekali-kali jangan orang lain menyakiti diri sendiri ya. Tadi itu yang jeung ibadah. Bener teu? Iya kena. Terus duduk di dalam dua sujud. 10 nah ini duduk iftiros. Ya, duduk di antara 2 sujud. Kaki kiri diduduki oleh pantat, terus kaki kanan diberdirikan dan hadapkan jarinya ke ini lebih sakit daripada sujud, ya. Itu. Tahan sakit mah, ya. Tadi itu ya. Disakiti geus biasa, komo nyakiti diri sendiri, tenang bae ya. Gitu. Untuk ibadah jeung ibadah tidak sesakit itu ya, tenang bae. Biasakan supaya sakitnya hilang. Kebal ke ge tadi itu ya. Gitu. Ya, gada tenang bae. Terus tumanina. Ke-11 dan 12 sujud kedua kalinya ke-12 yaitu tumanina di dalam sujud. Beres. Rukun di dalam rakaat ketiga. Nanti insya Allah kita akan membahas sunnah hayat kauli, sunnah hayat fi'li, sunnah hayat kolbi pada rakaat ketiga. Insya Allah nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, ingetin rukun. Jadi minimal sholat kalau kita belum bisa khusyuk, minimal ketika sholat kita mengatakan Allahu Akbar, oh ini rukun, oh ini sunnah kauli, oh ini sunnah abad, sunnah hayat fi'li kauli, sunnah hayat kolbi, minimal gitu aja. Allah kalamun. Kenapa dia seperti itu? Ya jadi kalamun ya Allah. Sampai istilah orang tuh mengatakan kalau hilang sesuatu sholat. Biasanya kalau sholat ingat astagfirullahaladzim. Iyalah gitu memang setan gitu dinya. Seharusnya ketika kita sholat tuh ketika kita sholat melupakan segalanya. Seharusnya kalau ketika kita melupakan segalanya. Lapar lupakan rasa lapar. Haus lupakan rasa haus. Sakit lupakan rasa sakit. Semuanya dilupakan karena kita fokuskan kepada sholat dan kepada Allah Subhanahu Allah kan sholatnya lillahi ta'ala bahasa naginya gitu. Iya mah tetap dirasakan ya dikit. Nah, lupakan segalanya. Fokus hanya hati kita dipenuhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hese eta hese bayang-bayang baiknya dikeun. Nah, itulah makanya jadi khusyuk itu luar biasa, sulit luar biasa. Maka menggambarkan khusyuk itu luar biasa lah menggambarkannya itu. Benar-benar konsentrasi kan. Selama kita meditasinya konsentrasi di atas segalanya lah. Ya. Sehingga kalau berpuasa itu di atas sesuatu hal normal. Mana di atas sesuatu normal? Contoh Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika kakinya terpanah ya kan. Sayyidina Ali dioperasi tanpa bius dulu mah dibuka di kakinya itu dalam keadaan sedang melaksanakan sholat dan tidak terasa. Karena kenapa? Saking khusyuk hatinya kepada Allah Subhanahu, sakit pun tidak terasa. Ya, makan obat sakit khusyuk ke Allah, mau nyeri, tenang baik. Ya, eta gitu. Jadi tadi teh enteng leutik.
Makanya ada salah satu sahabat pas waktu menjaga perbatasan, ketika sholat ada musuh menyerang. Nah, gitu. Allahu Akbar. Dan ketika menyerang, panah ditembakkan dalam posisi ketika sholat. Tidak terasa satupun. Terasa baru assalamualaikum warahmatullahi. Ternyata sudah puluhan panah yang menancap di punggungnya. Ya, baru sadar, panah. Ya, itu luar biasa. Ya, orang-orang yang benar-benar memfokuskan pikiran, hati dan segala macamnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang sok gitu banyak kan beda tujuannya beda orangnya gitu. Wallahu alam. Berikutnya naon tadi teh tauhid. Nah, di dalam bagian tersebut ada 50 aqaid. Yang sebelah kanan ada 28 dan lawanannya yang maksudnya 14 kan hitungnya, hitung 14-nya. Jadi 2 kilo 14 lah dan lawannya berarti 28. Yang kiri yaitu 11-nya, setelah lawannya yaitu 22. 28 tambah 22 seberapa? 50. Pas koin. Ya. Yang menggambarkan yang 28 nanti kita bahaslah. Mustaghniyan an kulli ma siwahu, yaitu Allah tidak membutuhkan kepada makhluk. Contoh, wujud adanya Allah tidak diadakan oleh siapapun. Dari dulu juga sudah ada. Ya kan? Beda dengan makhluk. Adanya makhluk karena ada yang mengadakan. Ya kan? Siapa? Yang maha ada. Itu. Kapan adanya? Ya, tadi ya, setelah yang maha ada. Ya, jadi gitu. Gitunya. Allah maha ada. Dan tidak ada yang mengadakan. Kita makhluk diadakan oleh yang ada. Ya, gitu kan ya. Dihidupkan oleh yang ada. Diurus oleh yang ada. Asalnya kita tidak ada dan sekarang ada, nanti tidak ada. Ya, itu. Jadi si ada aja tujuannya. Itu. Contoh. Kidam terdahulu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdahulunya Allah yaitu tidak berkaitan dengan waktu dan zaman. Kapan Allah terdahulunya? Tidak ada awalnya. Ya, beda dengan kita. Contoh, adik dan kakak. Adiknya kelahiran 2020, kakaknya kelahiran 1990. Duluan siapa? Kakaknya apa adiknya? Atau kan lah bukan enak maju. Bingung kan? Karena kita bingung. Nah, dulunya si kakak, terdahulunya si kakak karena tapi ada waktu, ya kan? Ada waktu. Beda dengan Allah. Tidak ada awalnya. Kapan awalnya? Enggak sekolah pikir liar. Pikir gitu. Gitu lah. Di logika. Pasti kudu aya awalnya. Pasti harus ada awalnya. Tadi itu ya. Tafakkaru fi khalqillah wa tafakkaru fi datillah. Pikirkan ciptaan Allah, jangan pikirkan zat Allah. Karena kenapa? Otak kita tidak akan mampu ke sana. Mau mampu. Memikirkan sesuatu yang di organ tubuh kita aja dari mulai kepala sampai kaki, mau beres. Ayo pikirkan. Kumaha ia bisa hirup, kumaha ini bisa bergerak, kumaha ini bisa bernapas, bagaimana jantung bisa berdetak, kumaha tokoh hirup aja disebut tulang lain disebut tadi teh ya. Semua mau ngerti mau. Ya, bisa tuh coba membuat sesuatu hal yang seperti itu. Wah, mau bisa tetap ya, luar biasa. Ya, dia kena. Dari manusia diciptakan dari tanah dan kesini jadi air pati. Nah, disebut tadi ya, cainaun. Cikoak teh karena sampai ke botak sariawan, kata Profesor Begitan belum bisa menyerupai dengan hal itu.
Tadi itu ya. Padahal unggal isu ya aja di PS aja. Ya itu luar biasa. Ya, luar biasa. Jadi bako langgang, Allah malanggang. Jadi kekal abadi. Ya, itu. Terus banyaklah dan hal yang nanti kita bahas. Terus yang ke-22 sifat yang sebelah kiri yaitu muftakirun ilaihi kulli ma siwa, kulli ma adahu. Semua selain Allah. Makhluk, khalik hanya Allah, penciptanya Allah. Makhluk selain Allah itu pasti membutuhkan kepada Allah Subhanahu, pasti membutuhkan. Karena kenapa? Semua diurus Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wahdaniyat contoh. Wahdaniyat itu satu Allah. Berarti yang hanya bisa menolong adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lain. Meskipun orang lain, meskipun ada di seberang sana yang beribadah, yang meminta kepada selain Allah, intinya yang mengijabah adalah ya kan? Itu. Kudrat, kuasa, kawasa, berkawas. Allah mampu, kudrat iradat, mampu merubah apapun, mampu melakukan apapun. Contoh, kita punya masalah. Allah mampu gak membereskan masalah kita? Yang jadi masalah iradat gak? Mau gak Allah membereskan masalah kita? Itu namanya masalah. Nah, dengan kudrat iradat ya kan ya? Ada kudrat, ada iradat. Nah, jadi intinya manusia itu pasti butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kepada Allah. Manusia dengan manusia itu, manusia dengan manusia pun saling membutuhkan. Butuh tak? Tadi jangan ya. Gitu. Butuh. Makanya kenapa? Tidak ada manusia yang bisa hidup sendirian, tidak ada. Ya, kenapa? Contoh, jual beli harus ada penjual dan harus ada pembeli. Tuh, yang orang kerja harus ada karyawan, harus ada bosnya, atasan, ya kan? Itu. Nah, ini coba. Contoh, seseorang dibiarkan hidup di dunia. Satu orang saja tidak ada yang lain. Semua disediakan. Emas, perak, inten dan segala macam disediakan. Coba kuat seberapa poe. Ya, kuat berapa hari, ya? Gitu. Serangan ya Allah. Ya Allah ya, ampihan bayi ya Allah, jadi kuat ya betul. Nah itu, makanya tidak ada satupun walaupun dengan keegoan kita mengatakan saya tidak butuh siapa-siapa. Tidak bisa, tetap kita butuh. Butuh, bukannya kepada Allah pasti kita butuh. Berarti kepada sesama pun pasti kita butuh. Jangankan apa-apa, menggaruk punggung bagian butuh makhluk. Bisa kan pakai makhluk kan coba pakai gagaruan ya. Makhluk bukan sih. Atau itu ya, sembarangan baiknya gitu. Makanya tadi ya ulah sorangan baik, karunya ya Allah. Butuh makhluk ya. Ya. Bisik itu doang. Takutnya seperti itu. Lah, saya bisa segalanya. Sendiri. Ya Allah, bisa. Ya. Gerbang cau, mual. Ya. Mual anak mual. Ya, gitu ya. Itu dia kena. Bisa dewadahan gitu. Jadi bayi tabung, misalkan diserkan tabung gitu. Lain ya. Sembarangan baik. Ya, jadi kalau bisa seperti itu gampang berarti ya. Lain bayi tabung deh. Bayi botol aqua. Jadi kalau seperti ya. Nah itulah. Jadi alhasil intinya, jadi kesimpulan seperti itu, Allah tidak membutuhkan kepada makhluk. Mustaghni'an an kulli ma siwa. Tetapi sebaliknya, makhluk membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus meyakini, kita harus sadar, kita harus mengakui kita butuh dengan Allah Subhanahu. Ngan kadang-kadang manusia api-api pura-pura butuh gitu kan. Betul, pura-pura gitu. Jadi terlalu banyak tidak bersyukur daripada bersyukur. Karakter boga duit bae geus ngeluh tadi teh. Padahal Allah mengurus kesehatan kita, jasmani dan rohani kita non-stop 24 jam. Allah yang mengurusnya. Eta bersyukur. Seandainya kalau harus kita bayar, kumaha? Sabaraha bayar ayo coba yuk. Contoh, seseorang yang dibayar oleh kita untuk memompa jantung kita tiap hari. Jantung nanti jutaan kali, benar? Gitu.
Tidak bisa ditinggalkan itu. Harus diikuti terus. Karena kenapa? Berhenti sedikit. Tadi itu ya. Lewat. Ya, itulah. Wallahu a'lam. Terakhir, saum. Tapi Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahbub li ahli din. Ruddat salam. Unan marodo salamu aslam. Cabang iman ke-61 yaitu mencintai ahli agama. Mencintai tanya awasnya. Dalam hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang senang diselamatkan, mansur ayu jara'an nari wa dukhul jannatu fa tadi ma'itul wa huwa yashhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa nasi ma yuhibbu ayu. Jadi barang siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka dan dimasukkan kepada surga oleh Allah Subhanahu, hendaklah berupaya agar ketika mati dalam keadaan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan berkunjung sebagaimana ia senang dikunjungi. Silaturahmi. Ya. Jadi ketika kita silaturahmi itu pahalanya besar. Besar sekali pahalanya. Tapi silaturahmi dalam artian posisi jangan punya tujuan apa-apanya. Tadi itu ya, numpang segala macamnya gitu. Dan tidak bisa didasari ketika kita mengunjungi seseorang yang kita gitu ya, dinamakan modus ya. Modus ada tujuan lain soalnya, tujuan lain tuh.
Mhm, gitu ya. Jadi, ya makanya termasuk salah satu dosa besar adalah memutuskan tali silaturahmi. Orang lain disambungkan, sambung deh, gitu ya. Beri pinjaman, nah sabaraha cepet. Iya. Jadi di dalam sabda Rasul, Rasulullah SAW hadis, "Iksaru, minal ma'arifi minal mu'minin fa inna likulli mu'minin syafa'at indallah yaumal qiyamah." Perbanyaklah berkenal, bersilaturahmi, kenalan, berteman dengan orang-orang mukmin. Karena satu orang mukmin dan orang mukmin lainnya mempunyai syafaat nanti pada hari kiamat. Ya, kenalan, jadi benar. Lingkungan pengaruh, benar kan? Ya, bagaimana dengan keadaan kita tersebut? Contoh, lingkungan kita dalam keadaan lingkungan yang taat beragama. Ya, mau tidak mau kita mengikuti kepada kelakuan tersebut. Lingkungan kita orang-orang yang lingkungannya orang-orang yang tidak taat, maka kita akan terbawa dengan niat. Jadi kalau menilai seseorang sebenarnya di luar gampang. Bagaimana temannya? Bener kan? Gitu. Maka kalau temannya seperti itu, tidak jauh dari orang itu bakal seperti itu. Kan? Kumaha baturanna nya, gitu. Nah, maka perbanyaklah bertemanlah dengan orang-orang soleh. Ya minimal kacepretan soleh-solehna kita. Gitu, kacepretan lah gitu kan. Makanya kenapa orang anu jomblo bertemanna ulah nu jomblo deui. Ya, bahaya. Atun kena nya pengaruh. Lingkungan itu pengaruh berarti. Pengaruh, lingkungan itu sangat pengaruh. Contoh, ada teman kita, lingkungan termasuknya, teman kita datang kita ngeluh, ngeluh dengan masalah kehidupannya. Kan pengaruh ke fisik kita, pengaruh ke mental. Nah itu. Tidak tanpa kita sadari, ucapan-ucapannya itu menjadi hipnotis kepada mental kita. Dan lama-kelamaan hipnotis itu masuk, akhirnya kita mengatakan mental block. Lah, mual. Liur situ gitu. Seseorang yang belum berumah tangga. Datanglah ke temannya yang sudah berumah tangga, yang sudah menikah dan mengeluh kesahkan masalah sesuatu hal yang terjadi di dalam rumah tangganya. Kan bingung temennya, kan jomblo temen mah. Dia lama kelamaan dia salah mengambil keputusan. Lah, gak bakal nikah lah, bingung. Teman saja bingung. Tadi itu ya, itulah salah. Nah, makanya awas hati-hati. Terus hadis tersebut idkhulus surur fi qulubil mu'min khairun min ibadatin sittina sanah. Memberi kebahagiaan, memberi kesenangan kepada orang mukmin itu lebih baik daripada ibadah 60 subhanallah. Memberi kebahagiaan, jangan memberi kesakitan terus ya. Memberi kebahagiaan, memberi kabungah ya, menyenangkan hati. Ya, gampang menyenangkan hati. Mana yang paling gampang itu dengan senyuman. Ya kan? Ya. Itu ya. Jadi istilahnya seperti itu. Kebahagiaan. Karena kenapa? Sesuatu hal yang kita berikan kepada orang lain itu akan balik kepada kita. Sesuatu hal kita lakukan untuk orang lain itu akan balik kepada kita. Disebut hukum karma ya, mulia tadi itu ya. Seperti kita meludah ke langit. Ya, ketika meludah ke langit, ludah itu akan turun ke kita dulu apa ke orang lain dulu? Itu loba ke orang nyempetnya. Atau gini, kalau kita sedang mengendarai motor, kamu dalam keadaan hujan, kita meludah ke depan. Kemana teman tidak ya? Nah, jadi ketika kita melakukan kebaikan kepada orang lain, walaupun orang lain tidak melakukan kebaikan lagi ke kita, tidak membalas kebaikan lagi ke kita, insya Allah Allah akan membalasnya. Selagi kita niatnya karena tapi eta hese susah ya. Contoh susahnya kenapa? Kita punya teman, kita baik-baikin sekali, dua kali, tiga kali baik-baikin, jadi tetap dia melakukan perbuatan yang jelek. Cuma orang, awas kayaknya gitu. Berarti kita melakukan ibadah itu bukan karena Allah, karena ingin mendapatkan kebaikan dari dia. Jauh kan itu.
jauh kena. Jauh sana. Pokoknya lakukan. Ketika kita melakukan kebaikan kepada seseorang, tujuannya bukan untuk kepada dia, walaupun dia yang menerima kebaikan. Tujuan kita melakukan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ada apa-apa pun kita tidak akan kecewa. Kalau ada apa-apa tidak akan sakit hati karena tujuan kita bukan buat dia. Tujuan kita buat karena Allah. Sanu ngaturna. Siapa yang mau hati. Bagaimana hati kita masing-masing. Tapi kan luar biasa. Contoh. Seorang suami memberi nafkah kepada istri. Memberi nafkah, biaya dan segala macamnya. Tidak mengharapkan apa-apa dari istri. Hanya ingin mengharapkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu. Aya nu kita ya. Ya Allah. Tadi bere mah pundung. Atau sebaliknya, seorang istri yang berbakti kepada suaminya tidak mengharapkan apa-apa. Nah, hanya berbakti kepada suami karena itu salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut tidak diberi nafkah, tidak diberi berkah. Tidak takut tidak berapa. Termasuk tidak takut untuk etanya. Gitu. Nah, stay. Nah, karena kenapa? Dia tidak kecewa karena apa yang dilakukan oleh perempuan tersebut bukan karena suami tapi karena perintah Allah Subhanahu. Aya nu kita aya. Teangan. Jika nama ayeuna mah aya mah nya gitu. Allah. Nah, gitulah. Jadi benar kan Allah. Contoh, oke tadi di dalam rumah tangga. Kita di dalam hubungan keluarga atau mungkin hubungan antar teman dan segala macamnya. Kita memberikan kebaikan kepada teman kita atau kepada keluarga kita atau kepada saudara kita siapapun. Nah, kalau kita tujuannya untuk mendapatkan kebaikan dari dia, pasti kita kecewa. Benar tidak? Pasti kita kecewa. Tapi kalau tujuannya kita seperti inilah karena Allah, kita memberikan sesuatu kepada pengemis. Uang 2.000, 5.000, lempar kan beres. Kita tidak mengharapkan apa dari dia. Tapi Allah membalas gak? Membalasnya pasti Allah akan membalasnya manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Tapi dengan cara yang lain, bukan cara yang itu. Nah, biasanya orang mah kita punya cara mengharapkan dari dia tersebut. Karena Allah tuh. Karena Allah itu seperti itu. Bukan berharap dari orang tersebut. Berharapkan ada orang lain yang memberi kasih sayang. Nanti balik kan dari bahaya. Gitu. Jadi fokus pikiran kita yang berbeda. Nah, contoh, ini kan antara memberi kebaikan dan menerima kebaikan. Selalu ada orang yang memberi dan nanti ketika memberi selalu ada orang yang menerima. Coba ini pemberi nih. Ini pemberi kebaikan, baik pun materi atau apapun lah. Kebaikan itu bukan hanya materi. Nah kan senyum pun tadi itu ya, senang kan. Melihat senyumnya itu sudah bahagia contohnya. Ya ada harus seperti itu. Nah, contoh. Nah, gitu ya. Ketika si ini pemberi dan si ini penerima, pasti ada kan namanya pemberi kebaikan dan penerima kebaikan. Kalau si ini memberikan kebaikan tidak ada yang menerima, ngalamun berarti ya. Senyum sorangan baik, senyum. Ataupun dengan kata-kata yang baik, ya kan? Kata-kata yang baik termasuk, ya kan? Ataupun dengan pemberian dan segala macam kebaikan itu banyak. Sesuatu hal yang bisa membuat kita bahagia itu ya kebaikan lah, ya. Itu. Contoh. Ketika si pemberi kebaikan tujuannya untuk ini mendapatkan kebaikan dari ini juga, apa akhirnya? Pasti kecewa. Karena kenapa? Ini manusia biasa. Ada kesalahan, ada kelupaan dan segala macamnya. Gimana kalau diungkit? Gitu. Nah, berarti konsepnya seperti ini. Nah, ini kita melakukan sama ini, tapi niat kita karena Allah. Ada Allah. Biarkan Allah yang membalasnya. Nah, biarkan Allah yang membalasnya. Allah yang membalasnya. Benar, kita memberikan kepada sini. Nah, tapi Allah yang membalasnya.
Dengan cara apa? Dengan cara Allah. Itu lebih luar biasa. Benar nggak? Allah mungkin ketika kamu memberikan kebaikan kepada si ini, ya, Allah akan membalas ribuan. Istilahnya pintu di sini ditutup. Allah akan buka ribuan pintu kebaikan untuk dia. Ya, ditutup. Manyun ya. Allah akan buka. Di sini akan buka, di sini akan buka. Nah, itu tidak akan susah. Contoh seperti tadi yang mengatakan, di sini ada pengemis, kita memberikan kepada pengemis. Kalau kita mengharapkan dia pengemis kembalian lagi, jago aja. Keren kan? Memberikan, keren kan? Atau koropak masukkan kepada masjid dia kotak amal, jago aja. Keluar. Kan gak. Tapi Allah berikan bukan dari jenisnya orang tersebut, bukan dari koropak tersebut, bukan dari pengemis tersebut. Allah memberikan pertolongan kepada kita. Allah memberikan kebahagiaan kepada kita dari jalan yang lain, bahkan yang jalan yang kita tidak sangka-sangka. Ya kan? Min haitsulah ya. Hesek. Itu. So. Oke lah, kita laki-laki. Coba bisa tuh. Kita memberi kebaikan kepada istri, tujuan kita kepada istri itu bukan ingin mendapatkan belas kasihan dari dia, tapi hanya karena kewajiban seorang suami menafkahi, mendidik dan segala macam untuk istri kita. Dan setelahnya kebaikan itu diberikan, kita akan mendapatkan kebaikan itu kita serahkan kepada Allah. Allah yang memberi kebaikan, Allah memberi cara yang lebih baik. Ya, bisa tanpa masalah gitu. Gitu ya. Ayah bemerek diungkit, inget baheula dia kuai. Allah. Ya, ingat ketika kita mengungkit omongan kita, pemberian kita, mengikut dalam beruta omongan, setan, iblis di belakang kita sedang mendukung. Ayo terus keluarin semuanya. Kenapa sebabnya? Supaya habis amal semuanya. Ya, diungkit dimulai lahir. Kalau menikah, dimulai nikah sampai kaya dah. No, ya gagal. Dia yang senang siapa? Setan. Gitu. Yes, itu. Apakah yang kita beri akan kembali? Yang kita belikan akan kembali? Tidak. Itu. Tapi amalnya habis. Tapi suka gak melakukan itu? Hah? Gitu. Makanya jangan pakai logika. Lakukan sesuatu hal. Biarin. Kita memberikan kepada seseorang, ternyata orang tersebut menyakiti kita. Pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Titipkan. Hadiahan, yasinan, patihan. Ya, gitu. Jadi konsepnya seperti itu. Apapun sebenarnya. Contoh, kita sedang berjualan, kita sedang berdagang. Kalau kita berharap, kalau kita berpikir kita dapat untung dari hasil pembeli tersebut, itu jauh. Benar? Kan konsepnya tetap ada penjual, ada pembeli, benar? Kalau kita mengharapkan dari sini, kecewa. Ketika tidak pembeli, galau. Benar? Tetap ada penjual beli, kita melakukan, kita sedang usaha, ikhtiar untuk siapa? Ya diri pribadi lah minimal gitu. Ya, itulah minimal. Dan hasilnya kita serahkan kepada Allah. Allah yang akan memberikan hasil yang luar biasa melalui jalan yang kita tidak sangka. Nah, tapi kan sepi pelanggan, sepi pelanggan. Jadi, ya konsep segitiga seperti itu kan luar biasa. Tapi untuk prakteknya tuh, pokoknya namanya. Kita punya sahabat, nanti CS lah. Sudah lama sering membeli segala macam. Ada yang menyakiti, diungkit. Nah, baheula. Dulu kamu sedang susah, dibahas. Dikasih ini, kasih bantuan segala macam. Nah, setan ketepuk tangan. Ayo terus. Dia kena. Baik kita merupakan ucapan atau mulai ketikan gitu ya sampai di segala macam. Ya Allah, ternyata ya. Dia tidak sadar. Dia sedang dihipnotis oleh setan. Nah, kan? Sebaiknya diam. Ya, sebaiknya diam. Karena kenapa? Kita menjaga amal kita menjaga harta kita menjaga amal perbuatan kebaikan kita supaya tidak diambil, tidak dibakar oleh kita sendiri. Kan seolah-olah dibakar sendiri ya. Dibikin sorangan dia gawean, kamu yang menyalakan, kamu yang mematikan. Kalau yang nyalakan, kamu matikan, cocok kita daunnya. Nah, itulah. Gampang. Gitu. Jadi kalau amal yang kebaikan itu kalau ingin lebur,
seperti apa namanya, kayu bakar di lalap api, kayu bakar di lalap api habis kan? Gampang. Setelah melakukan kebaikan, sebutkan. Itu. Itu. Insyaallah ya itu ya, langsung legit amal lagi ya. Itu. Dan dimaksudkan di dalam hati ingin ingin memang disebutkan gitu kan. Ketika seseorang itu contoh, seseorang yang memberikan sedekah, walaupun terlihat oleh orang lain belum tentu riya. Karena riya itu adalah penyakit hati. Timbulnya di mana? Di hati, bukan di pemberian. Ya kan? Ilmu ilmu tasawuf kan itu mah kan. Kecuali salat. Salat kan dalam artian ada ilmu hukmi dzahir. Kalau salat belum. Sudah, mana di hati. Itu bisa kudu salat ya. Gitu. Iya kena dzahir eta mah. Ieu kena. Nah, jadi posisinya seperti itu ya. Nah itu. Eee, sebuah konsep yang mudah, ya kan? Tapi ketika pempraktekan kan luar biasa. Karena kenapa? Kita akan berkomunikasi, kita akan berhubungan bukan hanya dengan satu 2 orang. Bisa dengan adik kakak kita, bisa dengan saudara kita, bisa dengan istrinya, istrinya mah nu jomblo mah teu bisa berarti ya. Bisa dengan mertua, nah bisa dengan orang tua dan segala macam. Itu manusia yang akan kita berkonsultasi. Dan ada kemungkinan kita akan memberikan kebaikan kepada mereka atau menerima kebaikan dari mereka. Benar tidak? Nah, kalau menerima kebaikan ya alhamdulillah. Kalau kita yang jaga, yang memberi kebaikan, kita yang memberi kebaikan, awas sampai jangan sampai diungkit. Karena kenapa? Kalau kita menerima kebaikan, kamu ungkit kan? Tuh ingat bahula saya kan dulu dikasih kamu. Tidak mungkin. Tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Ya, itu yang kita jaga itu yang kita beri. Ya kan? Yang kita jaga yang kita beri. Seperti orang yang punya utang. Kita yang punya utang, ada yang punya utang dan ada yang punya utang. Yang kita pikirkan hutang. Piutang biarkan saja. Karena kenapa? Itu urusannya kewajiban dia ke kita. Yang kita uruskan kewajiban kita ke mereka. Ya kan? Nah, itu balik ya, Mas. Nah, jadi nah, cara membersihkan hati tersebut memang luar biasa. Ya, sucikan, bersihkan, hiasi hati kita. Dengan apa? Ya dengan ilmu, dengan akhlak karimah, dengan akhlak mulia, ya kan? Itu. Tapi kadang-kadang hati itu tersebut, ya, gitu. Gampang kan konsepnya? Konsepnya segitiga. Nah, contoh kita mengamalkan sedekah, astap segala macamnya, kita memberikan kepada contoh fakir miskin, yatim piatu, orang tua, terus santri segala macam. Kan kita tidak mengharapkan balasan dari mereka. Benar tidak? Kita ingin mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala melalui jalan lain yang Allah siapkan. Itu kan? Gitulah. Siap tuh praktekkan bisa tuh praktekkan ke semua hal, semua lini. Bisa kan? Iya. Ya kan, contohnya kan gampang, mudah kan? Yang paling gampang itu, kita kasih ke pengemis 2.000, 5.000, 10.000, 100.000 mikir. Ya Allah, ya ternyata. Nah, 2.000, set. Kita kan tidak pernah punya harapan dia itu ingin melakukan kebaikan, membalas kebaikan, ya kan? Yaudahlah, sedekah, biarkan Allah membalas, ya kan? Itu setelah kita berjalan, kita tidak kenal, sama sekali tidak kenal dengan pengemis tersebut, sama sekali tidak pernah bertemu dan entah orang mana dan kita pun tidak mau tahu, benar kan? Tapi Allah sudah catat amal kita dan menyiapkan balasan untuk kita. Ya, gitu. Semua orang. Kita punya istri seperti itu. Kita punya saudara seperti itu. Kita punya teman seperti itu. Gampang tuh. Gampang diucapkan mah. Ya, gitu. Contoh tadi itu ya. Kita memberikan kepada keluarga atau istri segala macam. Terus berikan. Kita lupakan seperti tadi itu. Gitu. Ditanya sama keluarga kita, kamu kan kemarin ngasih ini, kapan ya ngasihnya? Pakai aja lah udahlah. Ya Allah. Itu melakukan. Dan harapan itu namanya lillah. Luar biasa. Tahapan pertama. Melakukan amal sesuatu tidak atas tujuan karena orang lain. Tidak atas tujuan karena pemberian atau kebaikan dari orang lain. Itu ikhlas. Tahapan pertama. Lillah. Karena Allah. Melakukan karena Allah. Terus nanti lagi, ketika seseorang yang naik tujuannya. Nah, punya ikhlas melakukan amal perbuatan. Tidak mengharap balasan dari Allah. Sudah tidak mengharap balasan.
bagaimana Allah saja, ya, bagaimana Allah saja, gitu kan. Nah, mau dibalas atau tidak yang penting Allah, meridhoi saya. Beuh, ya, tahapan berikutnya. Atau gini, ulah kata peta, mengharapkan melakukan semua amal kebaikan tujuannya ingin mendapatkan selamat di dunia dan akhirat, masuk ke dalam surga, takut dimasukkan ke dalam neraka. Nah, tahapan berikutnya, amal, ya Allah mudah-mudahan sholat, zakat, puasa dan segala macamnya kita lakukan, baik pun untuk diri pribadi ataupun dengan orang lain berinteraksi, sedekah segala macamnya. Tujuan sedekahnya itu tidak mengharapkan balasan lagi di dunia, tapi hanya ingin diselamatkan Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam surga, dijauhkan ke dalam neraka itu tujuannya. Tahapannya sudah deui, tahapannya lain deui. Sampai ka dieu tahapannya. Tadi teh jauh kayaknya. Gitu. Terus tahapan berikutnya, tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya seseorang melakukan kebaikan kepada orang lain ataupun kepada siapapun, sudah tidak ingin dibalas oleh Allah, tidak mengharapkan, tapi pasti dibalas, pasti. Ya, kadang-kadang orang yang tidak mengharapkan itu balasnya besar, ya. Dan tidak takut lagi dimasukkan ke neraka, mau masuk neraka, mau surga, terserah Allah. Yang penting Allah ridho dengan saya. Orang tersebut mengatakan, walaupun saya tinggal masuk dalam neraka, ketika Allah ridho, yakin saya akan senang di neraka. Nah, seseorang tersebut contoh di dunia, walaupun saya dalam keadaan susah, miskin, ketika Allah ridho dengan saya pasti bahagia. Hatinya karena hati dengan Allah Subhanahu, itu dikata yang ketiga. Orang nu hiji ngap-ngapan, ya itu. Ya. Jadi mulai dibiasakan memberikan kebaikan kepada orang lain tujuannya untuk, tujuannya untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang orang tersebut tuh mau memberikan kebaikan kepada kita ataupun sebaliknya bahkan mengecewakan, menyakiti kita, tidak masalah. Karena kenapa? Kebaikanku bukan untukmu. Wah, jadi hati berarti. Kebaikanku untuk Allah. Aku lakukan hal ini kepada kamu bukan atas dasar manusia dengan manusia, tapi atas status hamba Allah Subhanahu wa taala. Ringan. Ketika orang bisa mengamalkan itu, ada gak orang merasa sakit hati karena disakiti orang lain? Moal. Nah, damai. Ya, gitu. Gitu. Damai dunia beres ya tentramnya. Jadi itu ya. Itulah. Jadi tapi posisi seperti itu memang sulit. Cuma ya bisa dipelajari. Hati kita, pikiran kita, dibiasakanlah gitu kan. Dengan harapan kita kan hati itu kan supaya bersih hati, suci hati, pikiran, tujuan karena Allah Subhanahu wa taala. Selamat insyaallah. Di dalam, bait Alfiyah dikatakan, "Wajaki tazkiyata wajmila ijmala man tajammal tajam." Hiasilah, bersihkanlah hati kita dengan akhlak yang mulia. Seperti orang wanita yang bersolek menghiasi dirinya. Insya Allah kita akan selamat mendapat kemuliaan di dunia akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ya kan? Wajaki tajkiyata wa ajmila. Ijmala man tajammal tajammal. Jadi hiasi, sucikan hati kita dengan akhlak yang mulia. Seperti yang wanita yang bersolek, ya kan? Terus setelah itu kita akan diberikan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan di dunia dan di akhirat. Nah, maksudnya harus teliti. Masih orang-orang yang dandan, ya kan? Gitu. Masihlah hati-hati kan, diteliti satu persatu, senti diteliti. Hati kan dia benerkeun deui, hati orang kieu benerkeun deui nya, gitu. Hati kieu antepkeun bae, gitu. Itulah. Nah, itulah. Jadi memang harus menghiasi dengan akhlak yang mulia, dengan ilmu, dengan segala macamnya. Insya Allah kita akan mendapat kemuliaan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ketika hati kita sudah karena Allah, niat apapun insya Allah tidak akan kecewa. Makanya kan kata-kata bijak suka mengatakan, jika kita berharap kepada manusia, siap-siap kita untuk kecewa, sakit hati. Tapi ketika kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kebaikan untuk kita, ya kan?
gampang diucapkan kan? Ucapannya gampang ya? Gampang, tapi ngelakukannya, ah, itu sulitnya. Apalagi dalam sesuatu hal interaksi antara manusia dengan manusia, ya. Makanya kenapa wanita itu dipastikan masuk surga dengan melaksanakan 4, ada yang mengatakan 3 sebenarnya, 4-nya. 1 melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu melaksanakan sholat, 2 melaksanakan puasa, 3 berbakti kepada suami, menjaga harga dirinya, berbaktilah, ya termasuknya, anggap 3. Biasanya orang wanita tersebut yang 1 dan 2 bisa dilaksanakan. Karena kenapa? Karena Allah tujuannya. Allahu akbar, Allah, ya, kelihatannya. Terus, puasa sama. Nah, bagian berbakti kepada suami, nah, iyalah. Karena kenapa? Kamu manusia sama. Air mata segala macam ya. Eh, nah, jadi, kalau seperti itu berarti dia belum paham. Berbakti kepada suami itu ada perintah Allah. Bukan takut sama suaminya, tapi takut kepada Allahnya. Kenapa iblis sampai diusir dari neraka? Karena kenapa? Tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihi. Kata Allah begitu, bukan sujud pada Adamnya, tapi ingat perintah akunya. Ya kan? Awas hati-hati. Nah, itulah. Makanya kenapa dari 3 perkara, sholat oke, puasa siap, bakti kepada iya jelema, iya mah jelema. Jelema sih mah, ya. Siti Asiyah radhiyallahu an, istrinya Firaun, luar biasa kan? Istri yang super ahli surga, Siti Asiyah, ya. Suaminya ngaku pangeran, mengaku Tuhan, luar biasa. Berarti tulusnya, ikhlasnya karena Allahnya Siti Asiyah, ya, luar biasa. Walaupun suaminya sangat orang yang paling durhaka di seluruh dunia, moal ayah saya tambah juga nama, gitu. Nah, itulah seperti itu. Makanya apa yang kita lakukan itu kalau dasarnya atas Allah, karena Allah tidak akan sakit hati apapun yang kita lakukan. Kalau dasarnya atas sesama manusia, coba. Hmm, kece, kecewa sama cewek. Ya itulah. Ya, makanya kenapa orang yang sakit hati, orang yang apa namanya sebenarnya sakit hati, bukan menyakiti orang lain tapi menyakiti diri sendiri. Zulam nafsi, zulman kabiran katsiran. Menzalim, menyakiti diri sendiri atau dosa besar. Ya kan? Itu. Maksudnya gitu. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal. Wallahu alam. Alhamdulillah.